Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat merayakan Tri Hari Suci yang hari ini kita awali dengan perayaan Kamis Putih untuk mengenang perjamuan terakhir Yesus dan para muridnya. Apa pesan di balik perayaan ini? Apa inspirasi yang bisa kita petik? Apa hal yang harus kita syukuri? Itu yang mau saya ajak hari ini kita renungkan. Saya mengajak kita merenungkan hari ini, Kamis 14 April, Kamis Putih, Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai terakhir, sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basih dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kataku itu tepat. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merayakan pengenangan akan perjamuan terakhir Yesus bersama para rasulnya yang kita sebut sebagai Kamis Putih. Dalam perjamuan terakhir ini, saudari-saudara, Yesus melakukan satu tindakan yang kita kenang, yang kita syukuri, yang kita kagumi dan ikuti hingga sekarang ini. Yaitu Yesus membasuh kaki para muridnya. Di setiap gereja di seluruh dunia, di gereja Katolik maksud saya, hari ini dalam perayaan Kamis Putih
biasanya akan ada pembasuhan kaki untuk mengenang tindakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sebagaimana dia perintahkan untuk juga kita lakukan terus-menerus. Membasuh kaki. Yesus lakukan itu sebagai sebuah tindakan yang spektakuler. Tindakan yang tidak terduga, saudara-saudara. Apa maksudnya? Sebab membasuh kaki saudara-saudara itu adalah tugas seorang hamba kepada tuannya atau kepada majikannya. Tugas seorang bawahan kepada atasannya. Tugas seorang istri kepada suaminya. Tetapi dalam perjamuan terakhir, Yesus yang adalah Tuhan dan Guru melakukannya kepada murid-muridnya. Murid membasuh kaki para gurunya atau membasuh kaki gurunya itu hal biasa, sudah layak dan sepantasnya demikian. Tetapi kalau seorang guru membasuh kaki murid-muridnya, saudari-saudara, ini luar biasa. Ini hal yang sungguh di luar dugaan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Padahal sekali lagi pekerjaan itu, pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan budak terhadap tuannya, atau bawahan terhadap atasannya, atau istri terhadap suaminya. Karena itu kita bisa mengerti mengapa Petrus menolak dibasuh kakinya oleh Yesus. Dan tidak habis pikir, dia sungguh tidak habis pikir bagaimana mungkin gurunya mau melakukannya. Bayangkan saudari-saudara, tata gerak atau tindakan Yesus dalam perjamuan terakhir itu. Dia dikatakan tadi, dia mengambil sebuah basi, mengikatkan kain pada pinggangnya, kemudian menuangkan air ke dalam basi, dan kemudian dia mulai berlutut, membungkukkan badan, menempatkan diri di kaki para muridnya, lalu mulai membasuh kaki mereka. Maka kepada Petrus Yesus mengatakan begini, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan ambil bagian, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku." Jadi dengan pembasuhan kaki itu, Yesus mau agar Petrus dan para rasulnya, para muridnya, dapat ambil bagian dalam kemuliaan dan hidup kekal bersama Allah sendiri, bersama Yesus. Karena pembasuhan kaki itu merupakan pelayanan kasih yang luar biasa, lambang penyerahan diri bagi orang lain di dalam kematiannya. Maka saudari-saudara, bila mau ambil bagian di dalam Yesus, para murid harus memberikan kakinya untuk dibasuh. Namun Petrus tetap saja belum paham-paham juga, atau gagal paham sehingga berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Yesus menjawab dia dengan berkata, "Barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya." Kita ingat saudari-saudara, kaki ini adalah bagian tubuh yang paling dekat dengan tanah, dengan segala sesuatu yang kotor di bawah. Maka memang harus senantiasa dibersihkan. Para murid memang sudah bersih, tetapi tidak semua dari mereka itu bersih. Pembasuhan kaki saudari-saudara adalah suatu perbuatan atau tindakan simbolis atas pembasuhan dengan darah Yesus. Melayani dan mengasihi mereka sampai terakhir. Begitu kata Injil tadi. Maka sekali lagi, memang para murid sudah bersih, tapi tidak semua dari mereka bersih.
Yudas juga dibasuh kakinya oleh Yesus. Tetapi ia tidak mau juga bersih. Ia tidak percaya akan pelayanan kasih Yesus itu dan malah berencana untuk menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi, kepada lawan-lawan atau musuh-musuh Yesus sendiri. Saudara-saudara umat beriman terkasih, pembasuhan kaki murid-murid oleh Yesus itu adalah sebuah contoh, sebuah teladan yang harus dihidupi, sebuah tindakan yang mesti kita lakukan di sepanjang hidup kita sebagaimana pesan Yesus. Kalau aku guru dan Tuhanmu sudah melakukannya, maka kamu pun harus saling membasuh kaki satu sama lain. Artinya, kalau Yesus guru dan Tuhan mau membasuh kaki mereka, apalagi mereka yang lebih rendah. Tuhan Yesus sejak awal mula memang turun, mengosongkan diri, merendahkan diri. Dan dalam tindakan pembasuhan kaki, dia tunjukkan itu lagi secara sangat simbolis untuk memberi contoh, memberi teladan yang luar biasa. Para murid harus saling membasuh kaki atau saling melayani dengan kasih. Karena itu sebagai pengikut Kristus sudah seharusnya saudara-saudari kita tidak sombong dan rela melakukan pelayanan terhadap sesama tanpa pamrih. Sebab Yesus telah memberi teladan dengan membasuh kaki para muridnya. Ini pesan, inspirasi, teladan dari pembasuhan kaki. Yang kedua saudari-saudara, dalam perjamuan terakhir itu juga, selain tindakan Yesus membasuh kaki para murid, jangan lupa Yesus memperbaharui perjanjian. Kalau dulu orang-orang Israel membuat perjanjian dengan Allah, dengan perjamuan, dengan memotong hewan korban, dan itu diperingati terus-menerus setiap kali merayakan Paskah untuk mengenang pembebasan mereka dari penjajahan Mesir. Maka Yesus pada perjamuan terakhir memperbaharui perjanjian itu di dalam Ekaristi yang dilakukan untuk pertama kalinya. Yaitu saat Yesus kemudian mengambil roti, dia mengucap syukur, kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada para muridnya, seraya berkata, ambillah, makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian dia mengambil piala, mengedarkannya, membagikannya kepada para murid dan berkata, ambillah, minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Ingat saudara-saudara, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Dan ada perintah, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, disinilah pada perjamuan malam terakhir Yesus menetapkan Ekaristi. Dan Yesus memerintahkan untuk melakukannya. Bukan hanya soal pembasuhan kaki, tapi juga di dalam perayaan Ekaristi. Lakukan ini sebagai pengenangan akan daku. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dari dua peristiwa yang terjadi pada perjamuan malam terakhir ini, sebetulnya ada benang merah yang luar biasa di sana. Yesus membasuh kaki para murid melalui tindakan membasuh kaki dengan pesan yang sangat kuat. Sebagai pesan untuk saling melayani penuh kasih, untuk saling membasuh segala yang kotor dalam hidup ini. Tetapi di dalam Ekaristi, saudari-saudara, Yesus justru
menyempurnakannya dengan membasuh kita semua. Membasuh seluruh dosa kita di dalam darahnya. Ingat saudara-saudara tadi. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Yesus membasuh seluruh hidup kita di dalam darahnya. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap kali Anda menyambut Komuni Kudus, Anda dibasuh oleh darah Yesus. Ini hal luar biasa yang Yesus lakukan untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Betapa celakanya kalau kita tidak mensyukuri anugerah luar biasa ini, saudari-saudara. Betapa luar biasa bebalnya kita kalau kita tidak melihat ini sebagai mahakarya luar biasa Tuhan untuk kebaikan, untuk kebahagiaan kita. Maka mari saudari-saudara, kita teruskan teladan yang Yesus telah tunjukkan kepada kita dengan saling membasuh. Yesus katakan, kamu harus saling membasuh satu sama lain. Di antara kita, relasi-relasi yang kita bangun seringkali ada macam-macam hal yang mengotorinya, macam-macam hal yang membuatnya menjadi tidak bersih lagi. Mari kita saling membasuh kaki. Suami istri saling membasuh kaki, orang tua dan anak saling membasuh kaki sebagai tanda saling mengampuni, tanda saling melayani dengan penuh kasih. Dan kasih itu menjadi sempurna justru di dalam tindakan pengampunan. Yesus telah memberi kita contoh, tidak hanya dengan membasuh kaki, tapi membasuh seluruh dosa kita dengan darahnya yang mahal. Saudari-saudara, selamat mensyukuri karya agung Tuhan ini. Ambil waktu, ambil kesempatan hari ini untuk merenungkan dan mengagumi mahakarya Tuhan dalam hidup ini. Sebagai orang beriman, mari kita mengagumi karya belas kasih Tuhan yang luar biasa ini dan membangun niat tekad untuk terus meneruskan, mewariskan, dan mewarisi tindakan kasih Yesus untuk saling membasuh di antara kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk teladan indah dan pengorbanan luar biasa yang Kau tunjukkan kepada kami. Engkau membasuh kaki para murid-Mu dan memerintahkan untuk saling membasuh satu sama lain. Engkau membasuh dosa-dosa kami, segala macam noda dan cacat celah kami dengan darah-Mu yang mahal di dalam perjamuan, di dalam Ekaristi. Terima kasih Tuhan untuk mahakarya belas kasih-Mu ini. Moga-moga kami mampu mengaguminya, mensyukurinya, dan terus mewariskan, meneruskannya di dalam hidup dan perjuangan kami sebagai para pengikut-Mu. Semoga Engkau senantiasa menginspirasi kami untuk berani merendahkan diri, membungkukkan badan untuk melihat ke bawah, untuk mau turun, mau merendahkan diri, mau melepaskan gengsi-gengsi kami, entah status dan jabatan, dan macam-macam hal yang menghalangi supaya kami mampu saling membasuh satu sama yang lain. Tuhan, terima kasih untuk Ekaristi Kudus yang Kau wariskan kepada kami untuk menguatkan, meneguhkan hidup kami dalam perjalanan menuju di Kau. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan, tahu kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya.
Salam 52, Tuhan memberkati.